بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا Tadi pindah ke dia. Nah, buka gedenya pindah ke dia. Kenalin lempono. Pindah ke dia. Nah, pindah. Contohnya Asyhadu Anna anna Muhammadan Muhammadan Keluarga besar Ruqyah Syariah Aceh. Udah baik. Awal mula dari mana tahu kalau di sini ada tempat ruqyah? Dari mana tahu? Awal mula dari waktu saya ke Umi Alif, saya dikasih berobat di situ kan, berobat ruqyah. Kemudian saya dikasih buku sama Umi Alif, disuruh belajar ruqyah mandiri. Akhirnya dari buku kuning itu saya dikasih Umi Alif, saya bawa pulang, saya pelajari di rumah dibaca, kemudian saya praktekkan. Oh, berarti buku panduan ruqyah mandiri RSA itu ya? Iya, betul. Yang milik kami itu yang Iya, punya itu ya? iya, Oh, betul. Ya. Baik. Nah, jadi ingin ruqyah di sini ya? Iya. Di sini ya. Oh ya. Nah, coba ceritakan sedikit kisahnya kok bisa sampai sakit seperti itu gitu. Iya. Gimana? Awal mula waktu saya masih baru lulus pendidikan, jadi saya pulang ke kampung. Dari situ saya diminta lah, dilamar sama orang gitu kan. Saya menolak. Nah dari situ tahun 2005 yang melamar bukan yang bersangkutan tapi kakaknya gitu. Kemudian dari situ dari penolakan itu akhirnya keluarga kami sakit-sakitan. Jadi bapak saya dulu sakit yang parah kan, akhirnya meninggal. Kemudian akhirnya ke saya juga sakit, adik saya juga begitu, rumah tangganya sudah menikah pun ini banyak masalah segala macam. Adik saya yang terbungsu juga kayak gitu, waktu masih hidup dengan satu keluarga dengan kami juga sering kecelakaan gitu kan. Jadi awal-awal dari sakit ini kami seperti ini itu adalah diawali dari perkenalan dengan seseorang, dan seseorang itu akrab dengan keluarga saya. Kemudian keluarga saya itu tadi yang saya tolak itu tadi. Kemudian bapak saya itu waktu itu menekuni ilmu apa itu? Ilmunya bukan ilmu putih lah ya gitu. Bukan ilmu? ilmu putih, ilmu bisa dibilang mungkin ilmu hitam gitulah ya. Jadi waktu itu untuk ngobatin orang. Bapaknya juga ada belajar ilmu untuk ngobatin orang. Iya, ngobatin orang. Akhirnya ya bisa dibilang ya agak inilah ya, banyak yang minta tolong gitu kan. Akhirnya hijrah ke Kalimantan karena sudah rumah tangga dengan orang tua saya hancur, bercerai. Akhirnya pergi ke Kalimantan. Ternyata Kalimantan tuh niatnya adalah hijrah untuk memang ingin taubat. Itu menurut pengakuan dari keluarganya yang pernah satu rumah, katanya gitu. Saya mau Kalimantan untuk hijrah, mau bertobat karena saya kemarin sudah banyak kesalahan gitu kan. Saya ingin mengikuti ilmu hitam dan itu ternyata merugikan saya gitu kan. Akhirnya tadi udah ada rencana taubat ayah dulu. Iya. Jadi Kalimantan tujuannya bertobat. Setelah bertobat karena banyak ulama di sana ya. Iya. Akhirnya di sana bertobat. Setelah bertobat mengikuti ilmu hitam ya sudah mulai mau sholat segala macam gitu. Ya masih menolong orang walaupun dia mempelajari ilmu putih, katanya masih jiwanya masih menolong orang gitu. Menolong orang terus sampai pada akhirnya meninggal. Saya waktu itu ke sana. Meninggal wajar nggak kira-kira? Tidak sakit, cuma sakit gigi kata pengakuan ini ya dari keluarga. Kemudian waktu dari sana masyarakat sana bilang ke saya,
ih bapaknya meninggalnya bagus banget Pak, kata gitu kan. Oh, gitu. Karena ini apa namanya, makamnya tuh baunya wangi. Padahal di situ makam satu-satunya sebelum kejadian itu makam satu, karena makam yang lama udah penuh. Ya. Akhirnya ke situ, ini satu makam situ Nah, nggak ada itulah dia. nggak ada pohon bunga apa-apa, nggak ada pohon sawit adanya. Itu Nah, alhamdulillah. baunya wangi kayak gitu. Berarti Dari itu situ. beliau dulu Iya. belajar ilmu hitam, Iya, tapi, tapi itu alhamdulillah Allah beri Iya, hidayah, iya. punya taubat ya. iya, alhamdulillah. Ya, itu. memang seperti itu. Iya. Tapi selain itu sesudah itu banyak keluarga sakit ya. Iya, Termasuk kakak iya, sekarang. saya, iya. Kira-kira sekarang berapa tahun sakit? Saya sakitnya udah 17 tahun dari 2005 saya ingat. Apa Saya yang sering dirasakan? jatuh. Sakit itu apa yang dirasakan? Sering jatuh gitu kan. Pertama sering jatuh gitu dari motor, kemudian saya juga kayak kalau di dalam rumah saya itu saya sering kayak mau bunuh diri, kayak mau harus pergi dari sini. Ini panas, gak enak rumah saya kayak orang gila. Nanti saya berobat gitu kan. Pergi berobat gitu. Itulah saya Udah salah. berapa selama 17 tahun itu berapa dukun didatangi ya? Jujur. Jujurnya saya nggak terhitung karena banyak sekali, karena kan posisi saya darurat, saya udah nggak tahu lagi mana yang bisa ngobatin, ya udah gitu kan. Pokoknya saya kata orang ini sini coba sini gitu kan, ya udah saya ikutin aja gitu. Jadi Apa ada kasih jimat-jimat atau iya apa? banyak kasih cimat banyak. Terus Banyak. akhirnya Insyaallah. akhirnya Kalau saya kita hitung uang-uangnya berapa kira-kira ada habis? tak terhitung lah ya, mungkin udah dapat hampir mobil Dapat mungkin. mobil ya? Iya. Oh, ya. Kemudian Ya Bang ya. Iya. mungkin hampir ya, walaupun gak mobil baru. Akhirnya saya dari dari berobat itu saya mengalami pasang surut, rasanya ada rasa semangat Oke. nanti ini gitu. Sekarang kenapa sekarang kok yakin milih daripada pengobatan dukun tadi itu? Kok milih sekarang ruqyah itu kenapa? Coba ceritakan sedikit. Ya, awal saya pernah ruqyah waktu itu di suatu tempat di kota itu. Saya di ruqyah selesai sembuh. Saya pindah lagi ruqyah. Cuman saya masih masuk terus gitu, nggak bisa ngelawan gitu. Pada saat saya ikut ke suami saya dinas, saya berobat di situ. Aceh. Saya dikenalkan di Aceh, saya dikenalkan dengan pengobatan ruqyah syariah ya, yang syar'i. Nah, di situ yang bikin saya tertarik itu adalah berobat tapi diajarin cara membentengi diri dan cara mengobati diri sendiri. Nah, itu yang saya belum pernah sama sekali selama ini temukan gitu kan di tempat lain gitu kan. Akhirnya saya kok kayak gini Iya, gitu kan. kalau dukun itu kan ajang cari uang, cari Iya, orang iya, sakit. betul. Kesempatan untuk iya. betul. Akhirnya kemudian saya tertarik. Jadi waktu itu saya dapat buku di ruqyah, dapat buku. Gimana kisahnya dengan buku itu? Jadi waktu saya dapat buku kuning itu, RSA itu, terbitan RSA itu, saya bawa pulang, ya kan? Saya bawa pulang hari itu. Itu belum ketemu sama saya ya? Belum. Nah, gimana? Nah, terus saya sama muridnya Ustadz ya. Kemudian saya pelajari buku itu, hari itu saya baca, hari itu, besoknya saya praktekkan. Alhamdulillah, ya Allah, saya senang sekali waktu itu saya berhasil bisa mengeluarkan jin dari badan saya walaupun dengan berbagai macam cara. Gimana berhasil maksudnya? Berhasilnya gini. Awalnya gimana? Jadi awalnya itu waktu saya mau baca itu banyak sekali godaan. Jadi saya harus berapa kali batal, harus berapa kali wudhu, harus mengulang niat dari, misalnya nih saya lagi ruqyah nih, tiba-tiba nanti ada ini godaan, nanti entah dari suami atau dari siapa yang ngomong gitu, nanti saya langsung hilang nih konsentrasi, ulang lagi, ambil wudhu lagi, saya sholat hajat lagi, ulang dari awal, walaupun bacaan itu sudah sampai hampir selesai, saya ulang dari awal, saya nggak mau gagal gitu kan. Jadi saya ulang lagi gitu. Kadang mata ditutup, itu nanti tulisannya buram, saya nggak bisa baca. Nanti kadang-kadang lagi baca ruqyah itu lemang, enak sekali gitu kan. Saya hampir ngomong dengan suami saya pengen lemang, nggak mungkin ini setan gitu kan, saya lawan-lawan kayak gitu. Kadang-kadang di sini dicekek, jadi ini saya dicekek kadang-kadang. Dicekek sini. Jadi waktu saya baca ruqyah tuh nggak keluar suara apa-apa, padahal saya baca gitu kan. Pokoknya berbagai macam cara, dan itu luar biasa saya. Waktu yang pertama saya saya berhasil, yang kedua saya gagal karena saya digoda lagi melalui suami saya sebenarnya nggak sadar, nggak tahu dia tuh nggak, karena memang perbuatan jin tadi ya menggoda kan. Jadi pas itu saya digoda lagi, gagal. Dari situ saya akhirnya diruqyah oleh orang lain dulu, baru saya bisa sadar. Akhirnya ruqyah lagi, saya cari tahu tekniknya, cara meruqyah diri sendiri yang bener tuh kayak mana. Akhirnya saya praktekkan, harus gini gitu kan, harus nggak boleh gini, harus begini gitu kan. Akhirnya saya praktekkan. Di situ saya yang itu luar biasa, saya nangis
menangis jadi-jadinya, nangis pokoknya saya. Ya Allah, ternyata dengan ayat-ayat Allah saya bisa sembuh gitu loh. Kenapa sampai dulu saya nggak pernah kepikiran seperti ini, saya harus pergi ke sana kemari, ke sana kemari, pindah-pindah tempat untuk berobat. Sedangkan Al-Quran aja sudah, Bismillah, Al-Quran sudah ada, Al-Quran itu obat gitu loh. Kenapa saya nggak dari dulu gitu kan? Akhirnya dari situ saya benar-benar udah percaya pokoknya Al-Quran sebagai obat gitu kan. Baik. Pokoknya sama Allah. Ada gitu, sebagian pemikiran orang kalau reaksi kesurupan, gangguan seperti itu. Ah, ini pura-pura, ini cuma stres, ini cuma histeria, ini cuma bohong-bohongan. Kakak kan merasakan sendiri itu. Menurut kakak itu betul nggak jin yang menguasai kakak itu, atau memang itu bohong-bohongan atau stres atau gimana? Tidak ada yang itu tidak ada yang benar. Kan itu belum saya rukyah ya ceritanya. Iya, sebelum dirukyah. Itu memang kakak benar kan buat sendiri di rumah ya. Iya. Itu benar-benar itu saya kerasukan. Kalau saya rukyah mungkin nanti sugesti saya. Iya, iya. Saya memang benar-benar kesurupan. Saya kesurupan. Abang betul kerasukan. Iya. Ya. Saya tidak bisa mengendalikan diri saya gitu loh. Jadi berarti bukan buat-buat ya kak ya? Bukan. Itu salah. Itulah kadang-kadang itulah ini bukan saya. Bukan buat-buat, bukan halusinasi ataupun bukan histeria, bukan stres ya? Bukan. Bahkan Mbak ada ya banyak yang bilang saya stres gitu. Saya tapi nggak apa-apa, Tapi kakak merasakan sendiri ini bukan ya? Saya menganggap saya bukan stres ya kan. Saya nggak stres gitu. Karena apa? Saya kalau pada saat sudah selesai dirukyah saya udah normal seperti itu. Meyakini betul nih jin yang kuasai saya gitu ya. Ya gitu. Walaupun banyak orang yang bilang saya stres karena apa? Pada saat saya kerasukan itu saya untuk orang itu membedakan antara saya tuh sadar dengan ini saya beneran tuh antara hampir sama gitu. Itu karena apa? Karena saya udah terlalu 17 tahun mungkin dia udah. Sekarang nyaman nggak dengan rukyah? Saya sangat nyaman sekali. Pokoknya saya nggak mau berobat lagi tempat yang model yang perdukunan yang Awang saya sini. Ngomong sudah aja. Nah, syarat ilmu gaib ya, syarat jangan nyata. Kalau nyata dia perempuan saya lagi. Kamu, yuk. Sini, jangan meleset. Muka saya sini. Sini jangan meleset. nggak bisa, nggak kuat. Sini ke muka saya. Ke muka saya. Kamu keluarkan ilmu menjawab itu. Sini. Sini. Ke muka saya sini. Nggak bisa. Ayo. Nggak bisa ke situ berat. Sini. Ke situ berat. Sini. Berat. Nggak bisa. Ngapain mereng-mereng gitu? Sini. Bisa ke sana. Ngapain ke sana? Nggak bisa ke sini, nggak bisa. Ke sana kenapa ngapain? Ada apa sana cuma kaca? Nggak ada. Nggak Di bisa. sini. Nggak bisa. Aku punya menjawab kau. Nggak bisa. Action aja ini jin dari sini lagi action. Udah kamu jin yang mau saya action. Ya. Taduni syayatin ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان. Apa nasihat kakak kepada mereka yang di luar sana masih sakit dan masih datang ke dukun? Nasihat kakak untuk perempuan yang lain. Nasihat saya, pesan saya bagi yang orang Islam terutama perempuan apalagi yang seperti saya yang mengalami seperti saya, ayo kita ke pengobatan dengan Al-Quran, dengan rukyah yang syar'i. Kakak udah lama capek ke dukun nggak sembuh-sembuh juga ya? Iya, saya sudah 17 tahun saya udah banyak berobat. Ditipu, ya? Saya udah berobat ke sana kemari ya, menghabiskan uang aja, itu energi tenaga kita aja. Hasilnya nol, nihil. Buktinya sampai sekarang ini. Saya sekarang alhamdulillah dengan rukyah saya belum ada 1 bulan udah. Sekarang ini saya rukyah. Dari kita sudah 2 hari lebih kurang rukyah. Sehari sampai 2 kali sampai 3 kali. Sekarang ini kan udah selesai. Apa yang kakak rasakan sekarang? Saya lebih enak, lebih ringan, lebih nyaman, damai, tenang. Saya lebih
gimana ya? Malah merasa diri sendiri sekarang. Iya, saya merasa diri sendiri lebih terus apa ya? Karena saya berobat dengan ruqyah syariah ini, saya lebih dekat sama Allah, tenang hidupnya gitu loh. Dah, baik. Nyaman, itu. Sejak kakak kerasukan di rumah, sejak kakak sakit, itu ada sekitar 15 tahun suami itu menemani itu. Ya kan? Atau katakan 10 tahun ya. Iya, 10 tahun menikah. 10 tahun menikah menemani kakak dalam keadaan kerasukan dan terus bersabar. Mungkin kakak nggak tahu ketika kakak kerasukan, entah caci maki suami, entah apalah. Iya. Ya kan kakak kan nggak tahu. Iya. Tanpa sepengetahuan Bang ya. Jadi abang juga jangan marah ya. Iya. Coba dulu kakak minta maaf sama suami itu. Balik ke belakang tuh. Minta maaf lah, cium tangannya. Tuh. Ya. Minta maaf tuh. Minta maaf. Katakan pada suamimu, ya Allah, suamiku minta maaf, bilang gitu. Maaf toh apa? Yang, dah coba pelukan tuh. Bahagia ya? Nggak mau cerai lagi kan? Nggak mau cerai lagi. Katanya mau cerai kok. Iya, setan yang nggak minta. Dah, sekarang sujud syukur, kakak sudah sembuh. Sujud syukur, minta ampun kepada Allah, terima kasih kepada aku ke sana. Tuh. Sujud syukur kepada Allah, ya Allah. Abang juga sujud syukur. Istrinya sudah sembuh dengan izin Allah. Minta ampun sampai nangis. Yang mama sikit doa kepada Allah, ya Allah. Lindungilah hamba ya Allah untuk seluruhnya sampai hamba tua ya Allah. Dah. Tuh, terus. Terima kasih ya Allah gitu. Terima kasih ya Allah. Tuh. Dah. Alhamdulillahirabbil alamin.